أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Hari ini Allah berikan nikmat, kita bisa berkumpul di tanah lapangan Merdeka Kalirejo untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, kami selaku panitia melaksanakan sholat Idul Adha ingin menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha ataupun keuangan Pondok Pesantren Darul Arqam Blok M Kalirejo. Yang pertama, insya Allah kita sholat Idul Adha akan kita mulai pukul 7 tepat. Kepada Bapak Ibu jamaah yang belum ada di saf untuk segera infak jamaah dan masyarakat sekitar sebesar 24 juta rupiah, dan infak Idul Fitri kemarin sebesar 17.150.500 rupiah dengan biaya operasional sebesar 1 juta rupiah. Sehingga sisa hutang pondok pesantren, sisa hutang pembangunan untuk terakhir hari ini sebesar 360.880.500 rupiah. Kami ulangi, 360.880.500 rupiah. Berikutnya informasi hutang Masjid Taqwa, pembangunan Masjid Taqwa tahun 2020 lalu per bulan Mei kemarin sisa hutang 147.905.000 rupiah. Itu informasi sisa hutang pembangunan Pondok Pesantren Darul Arqam Blok M Kalirejo dan sisa hutang Masjid Taqwa Blok M Kalirejo. Kami masih selalu membuka donasi infak Bapak Ibu jamaah sekalian, dan mudah-mudahan semua infak Bapak Ibu jamaah sekalian diterima oleh Allah SWT. Jam menunjukkan pukul 6.59 menit. Insya Allah 1 menit lagi kita mulai. Bapak Ibu jamaah untuk bisa menyiapkan safnya. Demikian informasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Yang dicontoh. Sunnah siapakah ini? Tentu jamaah sekalian, yakni sunnah Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai uswah dan imam bagi kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan yang patut dicontoh di dalam Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, keluarganya, istri dan anak-anaknya, semuanya dijadikan contoh. Namun jamaah sekalian, Nabi Ibrahim dijadikan contoh bukan semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala langsung menjadikannya seorang nabi yang patut contoh. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa idzi betala, Allah memberikan ujian-ujian dan Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian-ujian yang dilewati oleh Nabi Ibrahim. Jamaah sekalian, bukanlah ujian yang kecil. Diuji oleh ayahnya, ayah kandungnya, kerabatnya, kaumnya. Ayahnya yang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kaumnya yang hendak membunuhnya. Bahkan Nabi Ibrahim sudah ditangkap, sudah diikat tangan dan kakinya
karena mempertahankan la ilaha illallah, mempertahankan ketauhidan kepada Allah. Nabi Ibrahim jamaah sekalian diletakkan di Manjanik. Manjanik itu semacam, maka Allah Subhanahu wa taala melihat kekokohan tauhid Ibrahim, api yang menyala-nyala, hanya dengan Allah mengatakan ya nar kunu bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Pertama jamaah sekalian, diuji dengan istrinya tidak memiliki keturunan, dengan waktu yang hampir 100 tahun, namun Nabi Ibrahim tetap yakin dan optimis dan selalu mengucapkan Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah kami keturunan yang soleh. Maka Nabi Ibrahim pun diberi keturunan anak-anak yang soleh. Tentunya sudah sekian lama Nabi Ibrahim menunggu itu. Apakah setelah lahir anak itu kemudian Nabi Ibrahim sebagaimana kita sebagai seorang ayah puas menimang-nimang anaknya yang sudah ditunggu bertahun-tahun? Jawabnya tidak jemaah sekalian. Tiba-tiba Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ke sebuah padang yang tandus, padang yang gersang, yang tidak ada tanaman, orang-orang tidak ada di sana. Diletakkanlah di sana, kemudian Nabi Ibrahim berpaling. Maka istrinya panik, kebingungan, mengejar Ibrahim, Ibrahim, ila man takiluna, engkau tinggalkan untuk siapa sayang? Nabi Ibrahim tetap berjalan sampai-sampai istrinya sadar bahwa suaminya adalah seorang nabi. Kemudian mengatakan, Allahu amaraka bihadza, antara keluarganya yang selama ini dirindukannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka terbuktilah bahwa Nabi Ibrahim sebagai kasih Allah lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ternyata ketika kita terus-menerus perlahan mengokohkan tauhid kita kepada Allah, memurnikan, mempasrahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Penolong, Maha memberitahu, Maha memberi kabar gembira. Bahkan jamaah sekalian, teruslah kita berdoa kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat sebagaimana usaha dan doa-doa kita. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, khususnya bagi para ibu-ibu rahimakumullah, lihatlah bagaimana ketaatan seorang istri yang mungkin hampir tidak semua orang bisa melaksanakannya. Dalam keadaan menyusui bayi yang kecil, ditinggalkan tapi karena taat kepada Allah. Bersyukur dia karena suaminya adalah seorang nabi. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi istri yang salihah, menjadi istri yang taat kepada suami, ini juga pelajaran penting daripada ibunda kita Siti Hajar alaihissalam. Karena suatu saat Rasulullah SAW, ini pesan yang sangat berharga bagi para ibu-ibu. Suatu saat ketika setelah sholat Id, Rasulullah menghampiri jamaah wanita dan mengatakan, uritun nar, diperlihatkanlah kepada kami tentang neraka. Fa inna aksaru ahli an-nisa, dan sungguh aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Maka jamaah sekalian, ada yang bertanya kepada Rasulullah, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Takfurnal asir wa takfurnal ihsan. Karena sebagian besar wanita ternyata tidak bersyukur, ternyata tidak berterima kasih kepada suaminya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis yang mulia ini, kalaupun suami-suami pernah berbuat satu kali salah, kemudian jangan sampai semuanya dianggap salah. Dan kita juga sebagai suami dan ayah jamaah sekalian, penyebab Rasulullah mengatakan wanita banyak di neraka. Zubna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba ya muqallibal qulub
sabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakaran ini dibakar ya, kene lho nang sekotak sampah. Heeh, kayak iki ora kebakar-kebakaran. Sing ngatur pinter. Woi. Orang tandi kono kakek. Aku gawa tandi. Bos tobong kowe iki. Kaesan masjid nggon Mohon perhatian bagi ibu atau bapak yang kontaknya di motor merah spesi itu di dashboard. Kami pindah di dashboard, Pak. Bila bapak mencari kontaknya, masalahnya tadi masih di motor spesi merah di jalan. Bagi ibu bapak yang kehilangan kontak motor, Mio. Ini Mio. Kami tunggu, Pak, di mimbar. Plat bayan. Bagi ibu bapak yang kehilangan kontak motor, Mio. mimbar, Pak. Depan. Motor Mio. Oke. Nah mau jare nang di suara sih. Dashboard kan mau sing big spesi. Heeh, iki mau kan ada anyar meneng kowe. Mbak Mary lah sembarangan gue, Mbak Mary. Punya kamu? Ini bukan? Lah. Mbak Mary kantolnya kan? Mbak Mary ada gantungannya? Gantungannya hitam baru. Bukan. Papan paling lah. Motor tuh, Mercy, motor tuh Mercy. Mercy apa aja? Pamer gusi. Oh iya bener. Motor pamer gusi. Bener pamer gusi. Belum. 100. Belum biasa tuh video ini lah. Wah. Ini Ini
sound system yang handal, spesifikasi like lah, bukan subscribe. Nah ini lur, nah, ini dari gemblengan dari ini Waikanan lur. Ini gemblengan dari Waikanan. Makanya di Sanawiyah itu sangat ketok palu gitu mainnya ketok palu. Kalau anak-anak MTS itu keluar ketok langsung nggak boleh masuk pelajaran. Nah, ini orangnya ini sangat disiplin seperti Pak Soeharto ini. Aduh, kacau ini. Ora bener ini. Pak Soeharto ki ora bener iki. Tambahan-tambahan kuwi. Ini lur, tegas gitu loh. Jadi sistem yang sangat penting itu dia tegas gitu. Ya nggak seperti tentara lur gitu, nggak seperti tentara, tegas wajar. Ini orangnya. Dia hobi dari sound system sama organ tunggalnya lur. Kalau ingin pesen ini sama dia, tapi bisanya hari Minggu dia. Nah, sip. Iya lur. Nah ini orangnya. Namanya Anwar Fauzi SPD ya. Tak kan SPD ini. SPD kerja ora kowe? Sepeda motor. SPD ke sepeda. Ngono bae ben untuk ade jero iki gitu. Yang ngomong sepeda aku ora melu-melu. Sound systemnya lur, Waikanan lur, ini lur. Dengan Budi Santoso aja, alah ketilep ini lur. Budi Santoso di itu. Budi Santoso di Jawa Timur. Budi Santoso mau ke Jedor. Waikanan lur, wes. Saya aja mau sound system aja berat, nggak bisa ngangkat loh. Makanya YouTuber ini lur pindahnya. Wes pateni. Pateni Bang. Biasanya deke mau nginfak lho. Deke nginfak. Willy Salim. Mari kita bareng. Udah ada duitnya. Kita kembali ke lokasi. Demikian kita kali ini situasi sholat Idul Adha di Kalirejo, Lampung Tengah. Ini depannya kecamatan Kalirejo. Biasa untuk di sini untuk 17-an. Ini lokasinya. Ini tempatnya. Tempat permainan anak. Terima kasih.